Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisinor Septiani, NPM 1911060008 dari kelas Kontrol Komputasi Bergerak 5 SKP1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang teknik kontrol otomatik sebagai pendukung desain rumah pintar terpadu. Kebutuhan manusia terhadap aplikasi yang dapat dikontrol dari jarak jauh, bahkan secara otomatis, merupakan hal yang penting bagi dukungan pekerjaan dan secara kontinu akan terus mengalami perkembangan yang pesat. Sistem kontrol otomatik salah satunya dapat dijumpai pada jam waker, yaitu untuk pengaturan waktu atau timer secara mekanikal dengan mekanisme kerja, yaitu bel akan berdering saat jarum jam tertentu telah menyentuh penanda yang disetting secara manual. Contoh lain juga yang telah berbasiskan elektronik adalah sistem sleeping pada televisi, yaitu televisi dapat mati secara otomatis jika timer telah disetting selama waktu yang diinginkan. Rumah pintar terpadu adalah tempat tinggal yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari end user pemiliknya, memiliki proteksi terhadap keamanan dan kerusakan yang disengaja, rumah lingkungan atau green environment, serta sistem pengawasan terpadu, dan terlebih lagi keseluruhan sistem-sistem yang dibangun tersebut akan terintegrasi dalam satu kesatuan kontrol yang bekerja secara otomatis atau otomasi. Bidang kontrol sendiri adalah kajian keilmuan yang sebenarnya telah ada sejak manusia masih mengenal perkakas terbatas yang terbuat dari batu, kayu, dan logam sederhana. Sensitivitas dan kontrol. Sensor dan sistem kendali atau kontrol erat kaitannya dalam hal mengatur kestabilan lingkungan. Misalkan, sensor temperatur digunakan pada inkubator bayi, sehingga apabila terjadi perubahan suhu inkubator, maka kontroler akan menstabilkan suhu sesuai nilai referensi yang ditentukan. Jika sistem kendali memiliki jangkauan syarat dan kriteria sebuah sistem kendali, yaitu stabil, kecepatan respon cukup cepat, memiliki peredaman yang layak, dan mampu memperkecil kesalahan atau error steady and state sampai 0 atau pada nilai yang dapat ditoleransi. Teknik autentikasi. Pada area dan domain hardware, model autentikasi diturunkan dari software di mana oleh alasan kemudahan umumnya dalam pemrograman digunakan teknik prosedural. Namun, pada penelitian ini, teknik autentikasi langsung diterapkan ke dalam hardware di mana teknik autentikasi diilustrasikan dalam bentuk sistem proteksi kepada akses user saat ingin masuk ke suatu ruangan. Teknik autentikasi dibutuhkan pada sebuah sistem dengan tujuan proteksi dari serangan, pencurian, atau pembongkaran. Teknik embedded system. Pada penelitian ini, teknik kontrol otomatis dibangun berbasiskan model dan teknik embedded system. Embedded system adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua subsistem atau lebih bersifat otonom, berbasiskan mikroprosesor yang dibangun untuk mengontrol suatu fungsi atau domain kerja suatu fungsi dan tidak didesain untuk diprogram oleh end user seperti pada PC komputer. Dasar dan pengembangan embedded system adalah bidang komputer hardware, mikroelektronika, dan telekomunikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif pengukuran secara pengamatan untuk modul-modul yang dibangun dan dikembangkan, yaitu buka tutup gerbang dengan menggunakan model remote device saat membuka dan berdasarkan timer waktu saat akan menutup otomatis. Hidup matikan instrumen penerangan dan pendinginan yang diilustrasikan dengan lampu DC dan kipas DC menggunakan metode timer. Dan sebagai informasi bahwa pengontrolan paralel dan serentak dilakukan pada lampu DC dan kipas DC ini melalui controller.
Teknik kontrol otomatik yang diterapkan berjalan dengan baik sesuai dengan skenario pengujian yang telah ditetapkan. Serangkaian uji coba pada implementasi teknik kontrol menunjukkan analisis subjektif pada pengamatan hasil implementasi yang telah dilakukan. Selain itu juga telah diamati dan didapatkan hasil bahwa terapan metode embedded system dari modul-modul teknik kontrol pada rumah pintar terpadu telah berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, proses dikontrol secara otomatis berbasiskan sistem komputer, maka rata-rata satuan waktu pengukuran dalam detik. Walaupun nilai umpan balik yang diberikan adalah berbeda, yaitu dalam besaran fisik seperti gerakan dan asap rokok, maupun diskrit seperti modul pintu gerbang, nilai waktu timer pada beban instrumen, dan autentikasi password. Luaran yang diterima relatif sama dan bersifat signifikan. Hal ini telah menunjukkan bahwa serangkaian embedded system yang telah dibangun pada terapan teknik kontrol otomatik sudah terpenuhi dengan baik dan tepat. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.